Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vira Adelia dari kelas R4F, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan lingkungan dengan subbab upaya hidup sehat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kesehatan. Apa sih kesehatan itu? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tahun 1948, kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan supaya kita hidup sehat? Yang pertama, berolahraga. Kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Keempat, minum air putih yang cukup. Kelima, hindari merokok. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan. Dari beberapa poin tersebut, saya akan membahas poin yang terakhir yaitu kesehatan lingkungan. Apa sih kesehatan lingkungan itu? Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat, aman, nyaman, dan bersih. Berikut beberapa poin yang akan saya bahas tentang kesehatan lingkungan. Poin yang pertama yaitu masalah-masalah kesehatan lingkungan. Yang pertama ada air bersih, kedua pembuangan kotoran atau tinja, yang ketiga kesehatan pemukiman, yang keempat pembuangan sampah, yang kelima serangga dan binatang pengganggu, dan yang terakhir makanan dan minuman. Poin yang kedua yaitu syarat-syarat lingkungan yang sehat. Yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 1000 derajat Celcius, sehingga bakteri yang ada di dalam air tersebut akan mati. Yang kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat zat yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya, oksigen yang di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, misalnya zat CO2 atau zat karbon dioksida. Dan yang terakhir ada keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Poin yang ketiga yaitu cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ketiga, mengolah tanah sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Poin yang berikutnya yaitu poin yang keempat, tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama ada pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global. Zat tidak langsung yaitu zat CO2 atau karbon dioksida yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang akan terhisap oleh tumbuhan dan secara langsung zat O2 atau oksigen yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh manusia untuk bernafas. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya, karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah adalah musuh kebersihan yang paling utama. Sampah dapat dibersihkan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah. Maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam-dalam sampah organik tersebut. Contoh sampah organik yaitu daun-daun tumbuhan, ranting-ranting tumbuhan, akar-akar tumbuhan, atau sisa-sisa makanan. Yang kedua, membersihkan sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat hancur atau dimakan oleh zat organik dengan sendirinya. Maka sampah non-organik dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut lalu menguburnya. Contoh sampah non-organik ada botol plastik, botol kaca, kantung plastik, dan kaleng minuman.
Poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu hubungan antara kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan. Hubungan antara kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan adalah hubungan yang sangat saling menguntungkan karena sama-sama saling membutuhkan. Manfaat bagi kesehatan pribadi. Manfaat bagi kesehatan pribadi karena lingkungan yang sehat adalah pemberian tempat yang bersih dan sehat, pemberian zat-zat yang diperlukan tubuh, dan penyediaan bahan-bahan yang diperlukan manusia. Yang berikutnya, manfaat bagi kesehatan lingkungan. Manfaat bagi kesehatan lingkungan karena pribadi yang sehat adalah pribadi yang sehat akan berpikir positif untuk memperbaiki lingkungan. Dan pribadi yang sehat akan berpikir kreatif agar lingkungan bersih dan sehat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman.